Selamat sahabat saya ucapkan dari New Jersey, dan pada saat ini saya mengucapkan kembali selamat sahabat kepada kita semua yang telah hadir di Fisdak Studio maupun yang telah menonton melalui Fisdak Live Stream. Pada hari sahabat yang indah ini, saya ingin memperkenalkan narasumber yang di hadapan kita, dan ada satu pertanyaan sebelum ke setiap narasumber pada hari sahabat ini, karena pelajaran kita berhubungan dengan hari sahabat. Ada yang saya ingin pertanyakan dulu pertama, supaya narasumber menyampaikan kepada kita semua. Menurut Elder Ridwan Lingga, apakah yang kamu nantikan dalam sejak dari hari Minggu, Senin, Selasa, sampai hari Jumat di hari Sabat yang indah? Selamat pagi dan selamat sahabat baik kita semua. Terima kasih Pendeta Muda Tulus. Sebagai anggota Gereja Masjid Advent ke-7, saya sangat bersyukur sekali karena kita menyucikan hari Sabat ya. Saya sendiri adalah seorang yang sehari-hari bekerja sampai 6 hari dalam 1 minggu. Kalau bisa disuruh masuk hari Sabat juga disuruh masuk dari tempat pekerjaan saya. Tapi puji Tuhan, kita sudah diperkenalkan oleh Tuhan bagaimana untuk ingat berhenti, sehingga setiap harinya yang saya nantikan itu adalah hari Sabat, apalagi kalau sudah hari Jumat pulang cepat. Wah, itu yang paling menyenangkan, karena setelah itu saya bisa tinggalkan semua urusan dunia dan hanya bisa fokus untuk pujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Elder Ridwan. Dan juga kepada Pendeta Stephen Rantung yang setiap hari melayani. Apa bedanya pelayanan di hari-hari biasa dengan pada hari Sabat? Satu hal yang, selamat pagi dulu ya, selamat pagi waktu Amerika kepada saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung, pada Pendeta Muda Tulus, Ketua Ridwan. Jadi hari Sabat adalah satu hari yang istimewa. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal. Tetapi satu hal yang paling istimewa bagi saya secara pribadi, seperti juga pelajaran sekolah sahabat kita, ini adalah satu waktu di mana saya bisa bertemu muka dengan muka, walaupun saya saat ini tidak dengan seluruh umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak ya, hanya kepada mereka yang sudah hadir untuk acara live stream kita, tapi inilah keistimewaan daripada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari pertemuan kudus, ya, seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dan itulah istimewanya yang berbeda dengan hari-hari lainnya. Saya dapat berbicara, saya dapat bertemu muka, saya dapat ya istilahnya lebih dekat daripada mungkin hanya melalui telepon atau melalui Zoom atau hal-hal lainnya. Jadi itulah yang keistimewaan hari Sabat sebagai hari pertemuan kudus yang memberikan satu kesan yang sangat bagi kami. Bagi saya hari Sabat itu terlalu indah. Sebagaimana Pendeta Rantung, Elder Ridwan sudah katakan, saya pun begitu merindukan hari Sabat. Kenapa? Kalau hari-hari lainnya saya banyak waktu untuk pekerjaan, saya memang lebih pada hari Sabat itu saya lebih rasa ada beda. Walaupun kadang-kadang juga melayani juga di hari-hari yang lainnya, bedanya adalah sepertinya Tuhan memang mengasingkan dari Sabat itu memberikan keindahan dalam hidup saya. Pada hari Sabat saya rasa tenang, merasa senang, dan entah kenapa tiba pada hari Jumat, sejak saya kuliah dulu, tiba hari Jumat adalah hari kebahagiaan. Kenapa? Hari Sabat akan mulai. Jadi hari Sabat itu selalu saya rindukan. Sejak tutup Sabat saya sudah rindu hari Sabat itu. Kalau bisa setiap hari itu adalah hari Sabat, tapi tidak bisa. Tuhan hanya berikan satu hari, Dia asingkan. Memang berbeda, sangat berbeda. Dan pada saat ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada narasumber kita. Pertanyaan pertama yang akan saya bawakan kepada Elder Ridwan. Kebenaran apa sih yang ditampilkan Kejadian 1 dan 2 yang yang berhubungan dengan hari Sabat dijadikan untuk manusia? Terima kasih. Baik, saudara-saudara, kalau kita buka sekolah Sabat kita hari Minggu, tanggal 13 Desember, judulnya adalah Saatnya Tercengang. Saatnya tercengang.
Saudara, coba bayangkan ya, kalau seandainya saudara diberikan satu kesempatan liburan gratis, dikasih tiket, dikasih akomodasi, dikasih villa, dikasih makanan segala macam, ke tempat yang sangat indah, yang sangat Anda dambakan. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Plus liburan ini Anda bisa berlibur dengan orang yang sangat Anda cintai. Apa kira-kira perasaan Anda? Liburan ke tempat yang Anda suka, yang sangat indah, bersama dengan orang yang sangat Anda cintai. Wah, romantis sekali kan, sangat-sangat indah lah pokoknya. Itulah yang terjadi saudara pada hari Minggu itu, penjelasannya saatnya tercengang. Kenapa saudara? Karena pada saat Allah menciptakan dunia ini, Dia siapkan segala sesuatunya dari hari 1 sampai ke 6, Dia siapkan itu rumah buat manusia. Dia siapkan pemandangan indah buat manusia. Dia siapkan makanan-makanan untuk dikonsumsi bagi manusia. Dan pada saat manusia diciptakan, dia tinggal terima saja saudara. Plus pada saat manusia diciptakan, ditambah lagi diciptakan Hawa. Wah, jadi pada saat sudah 6 hari selesai, begitu hari ke-7, hari pertama mereka bersama-sama, hari pertama mereka saling mengasihi, hari pertama mereka, kalau di hari Minggu ini dikatakan hari pertama mereka menjalin hubungan Adam dan Hawa dan juga kepada Allah yang memberikan segala sesuatunya. Wah saudara, bagaimana enggak tercengang, bagaimana kita enggak merasa indah atau merasa sangat bahagia pada saat hari itu. Hari apa itu? Hari ke-7, hari Sabat. Manusia diciptakan pada hari ke-6, pada saat manusia diciptakan, mereka diberikan kuasa, diperintahkan apa lagi saudara? Mereka disuruh beranak cucu, disuruh bertambah banyak, mereka diberikan makanan-makanan yang sehat, biji-bijian dari tumbuhan, buah-buahan dari pohon-pohonan. Dan pada hari Sabat apa saudara? Berhenti, menguduskan. Saudara, kalau kita lihat ya, berhenti dan menguduskan itu hari Sabat. Hari Sabat itu terbuat dari apa saudara? Hari Sabat itu terbuat dari waktu. Kenapa harus dari waktu saudara? Karena kalau sudah waktu ini sifatnya universal. Waktu itu sifatnya tidak bisa dihancurkan. Kalau saya meninggal misalnya ya, lalu kalau misalnya di adat Batak kami itu punya tugu. Opung-opung kami itu punya tugu untuk peringatan. Itu satu hari bisa dihancurkan saudara. Tapi kalau waktu, siapa bisa hancurkan? Dan sifat lainnya dari waktu ini adalah tidak bisa dihindari, unavoidable. Siapa mau avoid hari Sabat saudara? Tidak bisa. Makanya pada saat sifat-sifat hari Sabat ini sudah diberikan, bahkan sifat ini adalah universal, itu artinya kita harus menghormati siapa pencipta kita. Kita harus menghormati siapa yang memberikan kita kehidupan. Jadi kalau di dalam hari Minggu ini saudara, waktunya tercengang. Memang saudara, kalau saya pikir-pikir, wah indah sekali ini kalau merasakan hari pertama Sabat pada saat itu ya. Betapa Allah itu mengasihi kita, betapa kita bisa berhubungan dengan istri kita, suami kita. Waktu yang diberikan ini sangat-sangat indah saudara. Saudara, kalau saya baca di Kejadian 1 sama Kejadian 2, ada indikasi-indikasi lain saudara ya yang saya temukan. Ini memang terjadi pada hari ke-6, tapi ini ada satu indikasi bahwa hari Sabat itu diberikan untuk kita beristirahat. Indikasi pertama apa saudara? Pada saat pohon diciptakan, pohon pengetahuan baik dan jahat itu dikatakan sama Allah kepada mereka, jangan dimakan ya. Indikasinya apa saudara? Stop. Dari semua makanan ini, dari semua yang saya sediakan, stop, hati-hati. Karena kalau kamu makannya, pada hari engkau makannya, engkau akan mati. Berarti ada indikasi yang Allah berikan pada manusia, hei istirahat, hati-hati, istirahat. Jangan semuanya dikonsumsi. Indikasi kedua apa saudara? Pada saat saya membacanya, Hawa diciptakan pada saat Adam tertidur nyenyak. Kalau Adam tertidur nyenyak artinya apa? Pada saat dia istirahat. Walaupun ini hari ke-6 saudara ya,
Tapi ada indikasi bahwa pada saat kamu beristirahat dari seluruh pekerjaan kamu, berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kamu. Jadi pada saat kita dikaruniakan segala sesuatu oleh Allah pada kita, pada saat kita mengingat hari ketujuh itu artinya kita mengingat pada Dia. Kita berhenti dari segala kesibukan kita berhenti karena kita apa? Karena kita mengingat bahwa Allah itu adalah pemilik kita. Kalau misalnya saya bertanya pada orang, pada teman-teman saya misalnya, kamu gimana kabarnya? Wah, sibuk, saya sibuk. Betul saudara, manusia bisa sibuk. Tapi kalau kita menganut sistem yang Tuhan berikan ini, beristirahat, pasti sibuk itu suatu hari ada ujungnya saudara. Karena kita mengingat bahwa Allah memberikan peristirahatan kepada kita. Jadi dari hari Minggu ini, kejadian 1 dan kejadian 2, kita diingatkan bahwa Sabat itu adalah hal yang paling indah saudara. Kalau kita menganut hari Sabat ini, kita akan menerima kebahagiaan karena Sabat diciptakan untuk kebahagiaan kita agar kita selalu dapat mengingat siapa pencipta kita. Demikian Pendeta Tundus. Terima kasih Elder Ridwan. Sudah jelas bahwa hari Sabat itu Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada manusia itu untuk kebahagiaan manusia. Nah, lanjutannya adalah pertanyaan berikutnya, kebenaran apakah yang ditampilkan oleh Yesaya 58 yang berhubungan dengan bukan manusia untuk hari Sabat? Kalau hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, apa akibatnya? Kalau hari Sabat itu kita ubah manusia menjadi untuk hari Sabat. Kita lihat di dalam Yesaya 58. Di ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Apa hubungannya? Kalau kita menjadikan hari Sabat itu menjadi beban bagi kita, kita jadi budak daripada menjadi beban dan budak, yang jadi adalah apa? Yesaya selalu menyatakan, aku tak butuh korban-korbanmu, aku tak butuh persembahanmu. Kenapa sampai Allah katakan itu melalui Yesaya? Karena persembahan kita, korban kita, semua yang kita berikan itu kepada Tuhan bukan didasarkan karena kita telah merasa telah Tuhan berkati, Tuhan berikan hari Sabat yang begitu indah. Kita tidak pergunakan untuk kebahagiaan kita, melainkan kita pergunakan untuk kesenangan dunia kita. Apa yang jadi? Sabat itu bukan menjadi berkat bagi kita, melainkan jadi beban, jadi kutuk. Makanya dibilang di ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Kenapa bisa ini terjadi kepada bangsa Israel? Apakah bangsa Israel tidak tahu tentang hukum Sabat? Apakah mereka tidak tahu tentang hukum Taurat? Mereka tahu. Tapi apa yang jadinya? Memang setiap hari mereka mencari aku. Setiap hari mereka cari Tuhan. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menginginkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Itu masalahnya. Apapun yang kita lakukan, dia bilang, saya mau melayani Tuhan, demi melayani Tuhan. Semua bicara hari Sabat itu kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Tapi yang kita lakukan adalah mengurus urusan kita. Demi mau kasih persembahan, saya mau kasih persembahan saya. Seperti orang Farisi ditunjukin, dia bawa orang kaya itu semuanya dibawa apa? Dipikul emasnya, ditaruh, dikasih. Kalau bisa persembahan itu dijatuhkan, ting 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 ting.
ting bunyi, semakin banyak, makin lama, oh orang Farisi suka lakukan seperti itu. Kenapa? Sebenarnya yang mereka mau sembah bukan Tuhan, diri mereka sendiri. Jadi hari Sabat pun bukan lagi menjadi kesenangan, mereka mau menunjukkan dirinya, saya hebat, saya suci. Itu jadi masalahnya. Dan inilah yang jadi dosa. Jadi beban bagi kita. Bayangkan, seperti Elder Ridwan ceritakan tadi, wow hari Sabat itu mestinya kebahagiaan, indah. Pada hari Sabat itu rasanya indah. Suasana, makanya saya tanyakan, apa yang kita nantikan pada hari Sabat? Keindahan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari Sabat. Hari Sabat itu berbeda dari 6 hari lainnya. Kita akan lihat berkat Tuhan itu begitu berlimpah. Kasih Tuhan itu menggapai kita lebih besar dari hari-hari. Memang kita dijaga oleh Tuhan, dilindungi selama 6 hari. Tapi pada hari ke-7 Tuhan berikan, Dia ingin lebih dekat dari kita. Kita akan merasakan buat betapa Tuhan itu lebih dekat. Tapi kalau itu sudah jadi beban bagi kita, itu menjadi kutuk bagi kita. Semestinya jadi berkat. Lihat bangsa Israel mengatakan, sungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul tinju dengan tidak semena-mena. Bayangkan, lagi melakukan ibadah, berpuasa, mereka menindak. Ini sangat berhubungan, Yesaya 58 ini berhubungan dengan hari Sabat. Jadi pada saat melakukan ibadah, apa yang dilakukan? Mungkin pendeta rantung lagi berkhotbah di depan. Anggota jemaat mendengarnya, yang satu bicarain anggota yang lainnya. Bergosip, atau karena gak suka sama yang, aduh ketua itu, atau ini, aduh. Semestinya, aduh memuliakan, aduh teman kita itu luar biasa, pelayanannya bagus. Mesti itu yang kita katakan pada hari Sabat. Yang jadi adalah apa? Kutuk bagi kita. Menyakiti saudara kita. Di sini dikatakan apa? Sesungguhnya kamu berpuasa, sambil menjalankan ibadah kita apa yang kita lakukan? Kita tinju orang lain. Kita berantem sama orang lain. Bermusuhan dengan yang lain. Hari Sabat itu menjadi apa? Kutuk. Bukan jadi berkat. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Dengan caramu bertindak seperti itu, melakukan hari Sabat seperti itu, semua puji-pujian kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Suara kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi kalau kita baca semua Yesaya 58 ini, pada akhirnya hanya satu. Dibilang, ayat 13, apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusan atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Kalau saya ganti ini semua kata-kata ini, apabila kamu tidak menjadikan hari Sabat manusia untuk jadi hari Sabat, kita menjadi untuk hari Sabat. Yang Tuhan mau hari Sabat untuk kita. Tuhan telah menciptakan hari Sabat untuk kebahagiaan kita. Jangan balikkan itu manusia untuk hari Sabat. Karena sebenarnya Tuhan sudah menciptakan hari Sabat itu untuk kebahagiaan kita. Jadinya semua kebahagiaan yang kita lakukan juga haruslah apa? Kebahagiaan itu sendiri. Kita harus membahagiakan orang di sekitar kita. Bukan hanya memikirkan diri kita. Artinya Tuhan sendiri pada saat menciptakan Sabat itu tidak fokus pada dirinya sendiri. Dia fokus kepada ciptaannya. Dan dia mau
ciptaannya pun tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia fokus kepada Tuhan sebagai pencipta dan kepada sesamanya. Itulah yang Tuhan mau terjadi di hari Sabat. Jadi kalau kita fokus untuk orang lain, kita pun akan rasa betapa berkat hari Sabat itu menjadi berkat. Kalau kita akan fokus kepada diri kita sendiri, kita akan selalu menyalahkan orang lain, membenci orang lain, siapapun yang di depan berkhotbah, kita akan mencari-cari dia punya kesalahan. Atau apapun yang sedang dibawa oleh orang yang semua orang punya kesalahan. Tapi pada hari Sabat, stop. Stop urusan dunia. Stop memikir diri kita sendiri. Pikirkan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Begitupun kita pun harus bisa menerima orang lain di sekitar kita. Membahagiakan orang lain karena Tuhan sudah membahagiakan kita, khususnya pada hari Sabat. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari yang lain? Oke. Bila tidak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini sering kali kan orang-orang non-Advent bilang, tidak ada hari Sabat di Perjanjian Baru, itu mah hari selainnya di Perjanjian Lama aja itu. Nah, sekarang kita masuk sebuah pertanyaan. Jelas sekarang ya, kalau Pendeta Rantung akan mau jelaskan bahwa khususnya yang selalu diagung-agungkan oleh orang Kristen adalah 4 Injil. 4 Injil. Pertanyaannya seperti ini Pendeta Rantung. Kebenaran apakah yang ditampilkan oleh keempat Injil kita bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Terima kasih banyak Pendeta Muda Tulus. Pertanyaan yang sangat baik sekali, bagaimana keempat Injil menunjukkan kepada supremasi daripada Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat. Nah, kata itu sendiri, Tuhan atas hari Sabat itu muncul, kita bisa lihat di misalnya Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28, dan Lukas 6 ayat 5. Kalau di dalam kitab Yohanes bagaimana Yesus menunjukkan bagaimana perbuatan-perbuatannya dia yang menyembuhkan banyak orang pada hari Sabat, dan dia katakan bahwa dia secara praktis di dalam kitab Yohanes bagaimana Yesus telah membuat hal-hal yang dianggap salah, tidak boleh dibuat oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada hari Sabat. Dan di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, Yesus sudah katakan seperti ayat-ayat yang saya katakan tadi bahwa anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia itu adalah pemilik Tuhan. Dialah yang berada di atas daripada segala peraturan-peraturan tentang hari Sabat. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena pemimpin-pemimpin Yahudi di zaman Yesus, mereka mencoba untuk membuat penjabaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan seperti kita sudah lihat ya pelajaran sekolah Sabat kita, Yesaya 58 berbicara tentang hari Sabat, ya, lalu Keluaran 20 berbicara banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan berbicara tentang hari Sabat. Hari kesukaan dalam kitab Yesaya, bagaimana supaya kita bersuka cita. Yesaya 58, jangan mengurus urusan-urusan pekerjaanmu, urusanmu. Dan pemimpin-pemimpin Yahudi di zaman Yesus dan sebelumnya mencoba untuk menjabarkan apa artinya itu tidak bekerja, tidak boleh bekerja. Lalu mereka membuat seperti yang saya sudah buat pelajaran mingguan kita lalu ya, 39 yang kita kenal dengan istilah Melakos table. Hal-hal apa saja yang dianggap mereka itu yang dianggap bekerja. Jadi misalnya mereka tidak boleh memadamkan api, tetapi ya jadi sama sekali. Jadi kalau rumah Anda kebakaran sekalipun Anda tidak boleh padamkan api. Dan juga berikutnya Anda tidak boleh bawa mengangkat barang. Jadi kalau Anda kebakaran rumah Anda, barang apa yang boleh Anda angkat? Tidak ada, hanya baju di badan. Tetapi kalau Anda mau supaya Anda punya baju yang banyak keluar dari rumah yang terbakar, Anda harus pakai baju tersebut. Baju tersebut tidak boleh Anda angkat dengan tangan Anda, tapi boleh Anda pakaikan ke badan Anda sehingga tidak dianggap sebagai bekerja. Lalu apalagi? Nah, mereka tahu bahwa peraturannya adalah tidak boleh
kita sampai mati, jadi kita harus keluar. Tetapi mereka tahu kalau kita tidak punya makanan setelah rumah kita terbakar, maka kita tidak boleh lakukan hal tersebut. Jadi kita harus punya makanan. Jadi ada pengecualian terhadap larangan mengangkat sesuatu. Apa itu larangan yang dikecualikan? Yaitu kita boleh bawa keluar makanan kita. Makanan itu boleh dibawa keluar dari rumah yang terbakar, tetapi peraturannya untuk makanan yang dibawa dari rumah yang terbakar, makanan itu tidak boleh lebih dari untuk 1 hari. Jadi makanan yang untuk dimakan hari Sabat saja. Jadi coba kita lihat ya, mereka buat peraturan dan ada pengecualian. Di pengecualian tersebut dibuat lagi peraturan, jadi begitu banyak sekali apa ya, orang bilang ribet istilahnya ya. Begitu banyak peraturan terhadap peraturan, terhadap peraturan, terhadap peraturan. Dan ini membebankan banyak orang, ini menjadi beban bagi banyak orang. Bukannya mereka melihat bahwa hari Sabat sebagai hari kesukaan, tetapi peraturan-peraturan ini sudah menjadi tujuan untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu kita tidak boleh buat ini, tidak boleh buat ini, tidak boleh buat ini, tidak boleh buat ini. Itu tujuannya. Jangan sampai kita melanggar. Jadi apa yang dikatakan dalam Yesaya, hari Sabat, hari kenikmatan, hari kesukaan itu sudah hilang. Karena tujuan orang adalah bagaimana supaya kita tidak melanggar. Dan Yesus katakan, aku adalah Tuhan atas apa? Hari Sabat, aku adalah Tuhan. Yesuslah yang membuat 10 firman Tuhan yang termasuk ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Yesuslah Tuhan atas hari Sabat, tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi di zaman Yesus atau ahli-ahli Taurat sebelum dan berada di zaman Yesus, mereka seakan-akan menjadi Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Karena mereka yang buat peraturan ini, peraturan itu, mereka yang sudah menjadi Tuhan. Jadi Yesus katakan, bukan kalian, sayalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus ingin mengembalikan. Lalu apa yang Yesus katakan setelah dia tegur mereka? Mereka bilang, oh kamu tidak boleh sembuhkan orang hari Sabat. Kenapa? Kamu sembuhkanlah orang hari lain. Karena orangnya kan anyway, orangnya nggak mau mati. Nah peraturan Yahudi boleh bantu orang sakit kalau orang sakit itu hampir mati atau mau mati di hari Sabat itu. Kalau dia tidak sakit, kalau dia cuma kerasukan setan selama 18 tahun, ya nantilah hari Minggu, Senin, Selasa sembuhkan dia. Jangan sembuhkan di hari Sabat. Sehingga Yesus katakan kamu ini orang munafik. Kambing dombamu yang jatuh dalam lubang kamu bisa selamatkan. Tapi orang yang sudah dikuasai setan 18 tahun untuk disembuhkan kamu gak mau. Jadi mereka sudah menjadi Tuhan atas hari Sabat, pemimpin agama. Dan Yesus katakan no, berhenti. Sayalah Tuhan atas hari Sabat. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia, tanpa firman, Yesuslah firman. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus menjadikan 10 firman, 10 hukum dan dia memberikan itu kepada umat manusia agar kita dapat mengenal karakter, tabiat Allah. Dan pada saat kita melihat Yesus pada hari Sabat, bukan melihat peraturan ini dan itu yang tidak boleh. Banyak kali orang berbicara tentang Sabat, pendeta, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi marilah kita melihat, gantinya kita bertanya, pendeta, mana yang boleh, mana yang tidak boleh hari Sabat? Pendeta, mana Yesusnya hari Sabat? Ya. Mana karakter yang harus kita kembangkan? Kenapa? Kalau kita mengembangkan karakter Kristus, kita mengenal Kristus, memandang Kristus, Tuhan atas hari Sabat, dekat dengan Dia, maka kita akan tahu apa yang Yesus kehendaki bagi kita untuk kita buat atau tidak buat pada hari Sabat. Nggak perlu lagi dibilang-bilang, kita secara otomatis kita sudah tahu. Kenapa? Karena pada saat kita diperbaharui dengan karakter Kristus, kita memiliki the mind of Christ di dalam diri kita. Maka kita sudah tahu apa yang Yesus mau, kita tahu apa yang Yesus tidak suka bagi kita untuk kita lakukan di hari Sabat. Jadi yang terlebih utama daripada kita mempelajari, membuat susunan mana yang boleh tidak boleh, mari kita mengenal Kristus dengan lebih dalam. Mari kita mengenal kasih-Nya. Mari kita mengenal apa tindakan-tindakan yang Kristus dapat lakukan di setiap hari dan khususnya di setiap hari Sabat. Ini dapat saya tambahkan. Terima kasih Pendeta Rantung sudah menjelaskan. Mengenal Kristus, mengenal Sabat. Jadi mengenal Sabat itu bukan mencari mengenal hari Sabat apa susah mencari apa namanya? Oh, apa yang harus kita lakukan di hari Sabat? Kita harus pikirkan
Kalau mengenal hari Sabat berarti mengenal Kristus. Kalau kita kenal Kristus, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat. Dan Yesus sudah memberikan banyak contoh-contoh hari Sabat. Di sini ada pertanyaan dari Om Didi Zebedius. Sangat bagus di sini pertanyaannya. Selamat Sabat, my Fish Duck family. Pelajaran kita menjelaskan bahwa hari Sabat mencerminkan kasih dan karakter Allah. Apakah hanya orang-orang yang menyucikan hari Sabat mendapatkan kesempatan untuk selamat? Karena hukum hari Sabat yang membedakan umat Advent dengan umat Kristen lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Saudara Didi ya. Kami selalu menunggu jawab pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya, pelajaran kita menjelaskan bahwa hari Sabat mencerminkan kasih dan karakter Allah. Betul? Betul ya. Hari Sabat adalah satu karakter Allah di mana Dia ingin kita berhubungan dengan Dia. Dia memberikan satu hari kita berhenti yang Dia berkati dan Dia apa? Kuduskan. Dia ingin kita menjadi umat yang dikuduskan, yang dipisahkan. Dia ingin kita menjadi umat yang diberkati karena Dia adalah pemberi berkat dan yang memberikan kekudusan ya. Pertanyaan statement berikutnya, apakah hanya orang yang menyucikan hari Sabat mendapatkan kesempatan untuk selamat? Kita tahu kesempatan diberikan kepada seluruh umat manusia ya. Kesempatan diberikan kepada seluruh umat manusia untuk memperoleh selamat bagi siapa yang percaya kepada Yesus. Ya, bagi siapa yang percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, maka mereka akan apa? Diselamatkan. Keselamatan kita terus terang bukan oleh menuruti hukum, tetapi pada saat kita menerima kasih karunia Kristus. Pelajaran Alkitab cukup jelas bahwa keselamatan itu hanya oleh sebab kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang kita terima melalui iman ya, yang kita terima melalui iman. Nah, tentu saja kita tahu bahwa 10 firman Allah, 10 hukum telah diberikan agar kita mengetahui keberdosaan kita. Dan pada saat kita mengetahui keberdosaan kita, maka kita tahu kita sudah salah, maka kita harus pergi kepada Yesus. Kita pergi kepada juru selamat yang akan membersihkan kita dari dosa. Ayat-ayat Alkitab menyatakan bagaimana hukum-hukum Taurat itu bagaikan cermin. Cermin saya bisa lihat, oh saya telah melanggar hari Sabat. Oh saya telah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Saya telah membuat patung. Saya telah melanggar hari Sabat. Ya, dengan kata lain kita melihat di situ, tapi jangan lupa 10 firman Tuhan itu bukan hanya tentang hari Sabat. Betul, hari Sabat itu sepertinya mendapat hal yang istimewa daripada hukum-hukum lainnya. Seperti pelajaran sekolah Sabat kita ya sepanjang minggu yang lalu. Jangan kamu membunuh, 3 kata. Jangan kamu mencuri, 3 kata. Jangan kamu berdusta, 3 kata. Tapi tentang hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat sebab 6 hari. Banyak sekali kata-kata yang digunakan. Dan tidak perlu digunakan kata ingatlah kamu supaya kamu jangan membunuh, ingatlah kamu supaya kamu jangan mencuri. Itu tidak perlu, kenapa? Karena di dunia ini saja seluruh bangsa di dunia tahu membunuh itu tidak boleh. Tetapi tidak ada satu konstitusi di negara di dunia ini yang katakan ingatlah dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Jadi ini yang menjadi satu pokok ya, satu pokok. Nah, pertanyaannya mungkin adalah apakah hanya orang Advent saja atau orang yang memelihara hari Sabat saja yang masuk dalam kerajaan surga? Nah, berbicara tentang keselamatan, tidak ada yang bisa tahu. Terus terang, keselamatan itu adalah hak mutlak Allah. Tapi kalau kita lihat, keselamatan itu bukan hanya karena kita menurut atau tidak menurut hukum hari Sabat, tapi juga keseluruhan hukum kan. Kita kalau tidak menurut hari Sabat, tapi kita tidak menurut hari Sabat, maksudnya begini, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Tetapi saya apa? Melanggar hari Sabat, maka Yakobus katakan kamu sudah melanggar semuanya. Kalau kita melanggar satu, melanggar semuanya, kan? Jadi poinnya adalah tentang keselamatan tersebut. Apakah itu hanya tergantung karena saya melanggar satu hukum? Atau karena kasih karunia Kristus, atau karena kemahatauan Allah, keselamatan itu diberikan. Saya percaya itu keselamatan itu karena kemahatauan Allah. Contohnya, apakah Anda yakin Daud akan berada di surga? Yakin? Pendeta Muda Tulus,
Ketua Ridwan yakin ya, Daud, karena dia adalah a man after God's own heart ya, kita tahu ya. A man after God's own heart, orang yang sangat dekat di hati Tuhan. Tapi coba kita lihat kehidupannya, apakah dia tidak melanggar, membunuh misalnya, dia nggak pernah membunuh ya, tidak pernah bersinah. Daud pelanggan membunuh dan bersinah, tapi bisa apa ya? Masuk, jadi kita bisa lihat, loh kok bisa? Kok bisa dia masuk dalam kerajaan surga ya? Abraham dan lain sebagainya. Atau mungkin kita lihat, kenapa Nyonya White katakan bahwa Martin Luther, kita akan bertemu dengan Martin Luther dalam kerajaan surga. Dia turut sahabat enggak? Waktu sahabatnya Andreas von Karlstadt bilang kepada Martin Luther, reformator Kristen, kita harus reformasi bukan hanya tentang sola scriptura, sola gratia, sola fide. Tapi sabat ini, perbaktian hari ke-7 itu ada dalam Alkitab, kita harus turuti. Apa kata Martin Luther kepada sahabatnya Andreas von Karlstadt? Dia katakan, pelan-pelan lah, kalau kita reformasi kita banyak yang kita harus rubah, tapi nantilah itu tentang sabat. Jadi sampai matinya Martin Luther itu tidak piara hari sabat. Nah pertanyaannya, kalau begitu pendeta, kalau gitu ya, puji Tuhan lah, berarti saya nggak usah sucikan hari Sabat. Martin Luther aja nggak sucikan Sabat, dia masuk, bisa Nyonya White katakan masuk dalam surga. Enggak juga begitu ya. Kenapa? Karena Yakobus 4 ayat 17 katakan, jika kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita apa? Berdosa. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan hari Sabat, hari kesukaan kepada kita. Ya, hari yang indah bagi kita, dan kita kemudian kita sudah tahu hal tersebut. Sudahlah kalau kita tidak tahu seperti Martin Luther ya, tidak tahu secara mendalam ya. Tapi kita yang tahu secara mendalam. Keluaran 16 ayat 28, perkataan kepada umat Israel di padang gurun diberikan kepada kita. Berapa lama lagi kamu mau menolak mengikuti segala perintahku dan apa? Hukumku. Dan Tuhan sudah berikan dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena banyak umat manusia yang tidak mengindahkan, tidak mau ingat dan tidak mau kuduskan. Dan hari Sabat ini, Yeskiel 20 ayat 12 dan 20 katakan, Yeskiel 20 ayat 12, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 20, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Itu adalah tanda bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Kapan? Pada saat kita berbakti pada hari Sabat. Jadi marilah kita, betul banyak umat-umat Tuhan yang ada di kandang lain. Tapi tugas kita adalah bawa mereka keluar dari kandang lain. Masuk ke dalam persekutuan kita. Masuk ke dalam persekutuan kita, agar kita betul-betul melihat, mengetahui ayat Yeskiel 20, bahwa Tuhan adalah Allah kita yang menguduskan kita di hari yang disucikan dan dikuduskan oleh Allah. Terima kasih Pendeta Rantung yang sudah menjelaskan pertanyaan itu dan menjawabnya, bahwa hari Sabat itu adalah tanda bagi kita, tanda bahwa kita memiliki Tuhan. Jadi kan sebenarnya hukum keempat itu bukanlah ingat harinya, tapi ingat siapa penciptamu. Saya selalu katakan siapa penciptamu. Jadi kita pada saat kita memelihara hari Sabat itu, kita mengingat siapa pencipta kita. Dan kita akui kita memiliki apa? Pencipta. Jadi setelah Pendeta Rantun jelaskan ini, semakin jelas kepada kita saat ini. Ada satu kunci, bahwa keselamatan itu ada di dalam apa? Yesus penuhnya. Semua keselamatan itu berdasarkan kasih karunia. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, apa yang kita harus lakukan dengan orang yang kita cintai? Apakah kita melawan terhadap orang yang kita cintai? Apakah kita menindak orang yang membenci orang yang kita cintai? Tidak mungkin. Pada saat kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih, di sini Om Didi juga memberikan tambahan tentang Yesaya 58 bahwa 1 sampai 10 itu adalah instruksi untuk mengasihi untuk bagaimana kita mengasihi sesama kita, dan enternya adalah tentang Sabat. Tadi saya baca tambahan dari Om Didi,
saya teringat kembali terhadap Habakuk 2 ayat 20. Saya tak kenapa kalau saya membaca kitab Yesaya dan dibandingkan di nabi-nabi yang lainnya, semuanya mirip. Jadi kalau kita baca Habakuk 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Dilihat ya di Yesaya 1 sampai 12, dibilang kenapa bangsa Israel tidak mau, kenapa Tuhan menolak mereka, karena apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kekejian. Kalau dia di Habakuk 2 ayat 6 sampai 19 dibilang celaka. Celaka karena apa? Perbuatan mereka, dosa mereka. Kita menghormati hari Sabat bukan dengan mulut kita, tapi dengan hidup kita, perilaku kita. Seperti pendeta Rantung kita. Kalau kita mengenal Kristus, mau dekat dengan Yesus, maka kita akan tahu apa yang kita harus lakukan pada hari Sabat. Bukan berantem, bukan tinju orang, bukan nunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling layak. Ingat para murid, 12 murid di awal-awalnya sebelum Yesus mati apa yang jadi? Mereka kejar bukan mengasihi Yesusnya, tapi yang mereka kejar adalah apa? Yang mereka kejar adalah apa? Yang mereka kejar adalah posisinya. Apa yang terjadi? Apakah mereka jadi kuat? Tidak, melainkan mereka terpecah. Jadi untuk mengasihi Tuhan bukan mengejar apa posisi yang kita akan peroleh, apa yang kita mau dapatkan. Hari Sabat yang kita harus lakukan, kalau kita mau mengenal Kristus dan mendekati Kristus, kita akan merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, maka karakter Kristuslah yang tampil dalam hidup kita. Mungkin ada pertanyaan dari Elder Ridwan? Baik, saya ada pertanyaan. Ada 2 pendeta di sini, jadi saya ingin minta pandangannya. Jadi begini, bangsa Israel itu waktu mereka keluar dari tanah Mesir, begitu setelah mereka keluar, mereka dikasih makanan oleh Allah itu adalah mana. Dan kalau kita buka di perjanjian lama itu, judulnya itu perikopnya adalah mana dan Sabat. Jadi sebetulnya mana itu kayak sekunderi gitulah. Bukan intinya itu adalah Sabat. Memang mana yang dikasih makan. Tetapi mana dan Sabat. Jadi pada saat mereka makan mana setiap hari, sesungguhnya itu Allah itu ingin mengingatkan mereka itu supaya ingat hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Karena Jumat juga mereka harus ambil dua porsi. Bayangkan sampai 40 tahun mereka harus makan mana itu. Sampai pada satu poin mereka itu memberontak karena mereka bilang mereka sudah muak. Mereka sudah muak dengan makanan hambar ini katanya. Mereka pengen makanan yang lain, mereka ingat-ingat dengan bangsa mereka waktu dulu mereka tinggal di Mesir. Lalu marahlah Allah pada saat itu dan dikasihlah ular tedung dibilangkan sampai mereka dipagut. Ada yang mati banyak, tapi karena mereka minta ampun, Allah menginstruksikan supaya bikin ular tembaga, taruh di tiang, dan siapa yang melihat pada ular tembaga itu, walaupun mereka dipagut, mereka tidak akan mati. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada hubungan antara mereka 40 tahun itu istilahnya diperingatkan terus hari Sabat tentang hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Apakah ada hubungannya dengan zaman sekarang? Karena zaman sekarang ini orang-orang juga sepertinya udah nggak ingat lagi tentang hari Sabat. Bahkan mereka sudah lupa lah sama sekali. Kita lihatlah mayoritas sekarang orang itu malah beribadah bukan pada hari Sabat. Dan kita tahu bahwa materai Allah itu nanti ujung-ujungnya adalah hari Sabat yang menentukan siapa yang akan dimateraikan menjadi umat Allah dan yang dimateraikan menjadi umat setan. Kita tahu itu nanti materainya Sabat. Dan siapa yang memilih hari Sabat akan selamat, walaupun nanti mereka dianiaya di masa akhir, mereka dianiaya, mereka akan tetap selamat. Nah itu apakah sama juga dengan halnya pada saat umat Israel memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan dipatuk dan mereka akan tetap selamat. Apakah ada hubungannya dengan 40 tahun itu sama dengan zaman sekarang, kita udah lupa tentang Sabat, istilahnya kita udah muak, manusia itu udah muak dengan hari Sabat, dan apakah pada saat mereka lihat ular tembaga itu sama juga dengan pada saat kita itu
menerima materai. Apakah ada hubungannya nggak kira-kira begitu pendeta? Silakan, ada dua pendeta di sini. Ya, jadi kita melihat bagaimana apa yang telah terjadi di padang belantara dari kitab bilangan yang seperti dikemukakan oleh Ketua Ridwan. Dan pertanyaannya, apakah kita sekarang sudah terlalu banyak mendengar tentang pekabaran Sabat sampai kita muak, mungkin begitu ya. Kalau kita lihat sekarang bahwa yang terjadi bukannya kita muaknya, mungkin pekabarannya itu mungkin sudah sering kita dengarkan, tapi banyak orang yang mungkin sama sekali tidak mendengarkan hal tersebut sehingga mereka harus diberitakan, ya, diberitakan. Jadi kalau kepada umat Israel dikatakan berapa lama lagi, jadi sudah diulang-ulangi pekabaran tentang apa ya, keselamatan itu selalu akan datang daripada Tuhan, tetapi mungkin ya zaman sekarang ini karena reaksi begitu banyaknya, ini biasanya yang terjadi adalah pada saat kita dahulu, mungkin orang-orang tua kita banyak berbicara mungkin tentang Sabat, atau mungkin ya di zaman di Amerika di zaman reformasi, Protestan dan lain sebagainya ya. Mereka berbicara banyak, ada camp-camp meeting dan lain sebagainya ya. Dan begitu banyak hal orang-orang yang berbicara tentang Tuhan dan lain sebagainya, dan sampai akhirnya ada reaksi terhadap hal tersebut, dan reaksi tersebut adalah sekularisme. Mereka tidak mau lagi mendengar apa yang mau dikatakan tentang Tuhan, let alone tentang hari Sabat. Let alone tentang hari Sabat. Jadi ada hal yang lebih mendasar, boleh saya katakan, daripada apa yang telah terjadi di zaman Israel. Mungkin mereka muak, tapi orang Israel masih terus melihat tiang awan dan tiang api di depan mereka. Bukan hanya mana. Selama 40 tahun itu, yang mereka lihat itu bukan hanya mana. Mereka melihat tiang awan dan tiang api yang merupakan wujud Tuhan. Tetapi saat ini manusia sudah sama sekali menggantikan, sama sekali boleh dikatakan tidak ada lagi mana, tidak ada lagi tiang awan, tidak ada lagi tiang api yang akan menuntun hidup manusia. Kenapa? Yang mereka lihat bukan sesuatu yang di hadapan mereka. Yang manusia lihat sekarang bukan lagi mana yang mereka bisa pegang, tiang awan, tiang api, tetapi yang mereka lihat adalah diri mereka sendiri. Mereka melihat bukan di depan mereka, tapi mereka melihat ke dalam apa keinginan hati saya, keinginan pikiran saya. Dan itu adalah reaksi, mungkin reaksi karena begitu hebatnya orang-orang dulu mungkin berbicara tentang Tuhan, sampai mungkin boleh dikatakan seperti ahli-ahli Taurat di zaman Yesus berlebihan dalam segala pemahaman mereka. Maksud saya begini, banyak umat-umat Kristen saat ini, pada saat mereka berkhotbah, kita sering kali lihat di pinggir-pinggir jalan di Amerika Serikat ini, bukan sering, ada beberapa kali saya lihat, apa yang mereka kabarkan? Mereka kabarkan, mereka begitu lihat orang, mereka langsung bilang apa? Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan masuk neraka. Neraka tersedia bagi Anda. Jadi pekabaran itu sudah menjadi satu pekabaran yang tidak membawakan kebahagiaan kepada orang. Orang bukan hanya melihat Sabat ataupun firman Allah itu sebagai sesuatu hal yang menghidupkan kehidupan mereka, tetapi melihat firman Allah itu sebagai sesuatu hal yang mengutuk mereka, yang membuat mereka apa? Membuat mereka akhirnya membenci dan tidak mau sama sekali menerima firman Allah tersebut. Jadi itulah mungkin boleh saya katakan lagi perbedaan sedikit antara orang-orang Israel di zaman dulu dengan keberadaan kita zaman sekarang. Kenapa? Karena setan tahu. Setan tahu, mungkin tepat untuk orang Israel, dia buat apa ya? Dia buat keinginan lainnya, yaitu keinginan daging, gantinya mana yang sudah muak mereka makan 40 hari. Tapi sekarang setan tahu ada hal-hal lain yang lebih canggih yang setan tawarkan kepada kita untuk ditawarkan agar supaya kita jauh daripada Tuhan. Totally jauh daripada Tuhan. Mungkin tambahan hanya sedikit, di dalam Keluaran 20 makanya dari 10 hukum itu hanya hukum keempat yang berkata ingatlah, remember. Kenapa? Karakter manusia memang pelupa. Sebentar baru aja diingatkan sudah lupa. Makanya harus diulang, remember, ingat terus. Dan masalahnya kalau sampai terlalu sering diingatkan dan kita tidak lakukan, kita jadi apa? Tidak peduli. Banyak umat Tuhan banyak orang saat ini, manusia tidak peduli lagi. Tidak peduli. Tidak mau peduli lagi.
Mau masuk surga ke, mau masuk neraka, yang penting hidup saya senang dulu saat ini. Prinsipnya udah begitu. Dan kondisi seperti inilah yang selalu setan bilang, tawarkan kepada, mau masuk surga atau enggak masuk surga, mau masuk neraka ke nanti urusan belakang. Nah, yang saat ini dulu yang kita pikirkan, apa yang mau dipikirkan? Kita bisa rasa senang dengan pakaian bagus, harta kekayaan. Kalau overtime pada hari Sabat kan bayarnya bisa 1,5, bisa 2 kali. Terus kalau hari Minggu kan kalau kerja sampai 7 hari, mantap. Uang banyak, apapun yang kamu punya dapat kamu beli selama 7 hari kerja. Yang ditawarkan dunia pada saat ini adalah ini. Makanya apa? Rugi rasanya 1 hari itu tidak kerja. Itu yang dunia tawarkan. Makanya kalau ditanya mau masuk surga kayak, mau nggak mau masuk surga, nggak peduli lagi. Karena apa? Yang mereka nikmati pada saat ini lebih nikmat menurut mereka. Bisa beli tas yang paling keren, bisa beli sepatu yang paling mantap, mobil yang paling, kalau bisa ditunjuk-tunjukin mobilnya. Ada berapa mobil yang boleh dijajarkan, mobil terbaru, mungkin Rolls Royce-nya dijajar, atau mobil Lamborghini-nya dijajar. Karena apa? 7 hari kerja tanpa henti. Kalau bisa dari nggak tidur lagi selama 7 hari. Hanya tidur, tutup mata hanya sebentar. Nah, mungkin nanti pas dia sakit, orang itu sakit nanti baru terlalu capek. Nah, kenapa? Tidak peduli. Kenapa mereka tidak peduli? Dunia terlalu menawarkan yang begitu indah. Bahkan kalau di Amerika ini, kalau sakit tinggal ke dokter. Kalau mau makan tinggal ke restoran. Kalau pas pandemik ini tinggal delivery. Jadi sepertinya nggak perlu ada Tuhan gitu. Itulah yang membuat tawaran dunia pada saat ini. Tapi ingat, hukum itu selalu katakan apa? Ingat hari Sabat. Kita jangan pernah kecewa kalau mereka tidak peduli. Tapi tetap kita doakan, kita nyatakan kepada dunia pada saat ingat hari Sabat. Berarti ingat siapa? Kita adalah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita makanan setiap harinya, memberikan kita pekerjaan dalam hidup kita, memberikan sampai saat ini kita masih bernafas. Karena apa? Ada Tuhan kita. Dan inilah pelajaran kita sekolah sahabat kita. Untuk doa tutup saya berikan kepada Elder Ridwan. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, kami ucapkan terima kasih ya Bapa segala berkat dan pelindungan yang telah diberikan kepada kami. Juga terima kasih atas waktu yang telah kami miliki, kami telah membahas